Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina SPD, CGP Angkatan 10, SMA 1 Kota Baru, Kabupaten Dimas Raya. Hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, dengan Bu Rosi. Ibu, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rosida Tunisa. Saya mengampu mata pelajaran informatika. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran, sehingga menjadi sebuah persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran, agar guru yang diobservasi lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, sebelum melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rosi. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran, Bu Rosi? Oke. Untuk tujuan pembelajaran awal untuk informatika itu siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusunan komputer, kemudian mengetahui elemen-elemen dari sistem komputer. Jadi ada dua tujuan ya Bu. Yang pertama, mengidentifikasi susunan komputer, dan yang kedua itu untuk mengetahui elemen sistem jaringan komputer. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, area apa yang akan kita kembangkan pada proses pembelajaran Ibu kali ini? Untuk proses pembelajarannya, untuk yang perlu dikembangkan itu pemberian ice breaking supaya pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan. Iya, jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah pada tahap pendahuluan ya Bu, yaitu dengan memberikan ice breaking sehingga pembelajaran Ibu lebih menarik dan menyenangkan bagi murid, dan membuat mereka itu termotivasi untuk mengikuti atau memulai pembelajaran ya Bu. Nah, strategi pembelajaran apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran Ibu nantinya? Untuk strategi pembelajaran itu pembelajaran berkelompok, kemudian modelnya itu problem based learning. Jadi model pembelajaran PBL ya Bu, PBL dengan menggunakan diskusi kelompok. Nah, media apa yang akan Ibu gunakan Bu? Media itu menggunakan Infocus, kemudian menggunakan PowerPoint. Jadi ada Infocus, PowerPoint, tentunya sebagai alat bantunya laptop ya Bu. Iya. Jadi kapan nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Hari ini hari Kamis di jam pembelajaran jam ke-4. Iya. Jadi rencananya hari ini ya Bu, nanti pada jam pembelajaran yang ke-4. Kemudian kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Apakah percakapan kita kali ini bisa membantu Ibu dalam menyiapkan media atau strategi pembelajaran nantinya? Iya, untuk percakapan ini mungkin lebih membantu dalam persiapan pembelajaran, untuk menyiapkan media, kemudian untuk menyiapkan strategi pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Bu Rosi. Kita akan bertemu di kelas nanti ya Bu, jam pembelajaran ke-4. Mudah-mudahan fokus pembelajaran yang akan Ibu inginkan itu tercapai ya Bu.
ya. Ada yang masih di luar? Nggak tahu kalau sudah masuk? Sudah. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini itu informatika. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba Ananda seluruhnya berdiri. Berdiri berhadapan. Kita games terlebih dahulu ya. Kalau yang duduknya sendiri ada, gabung sama temannya. Bertiga boleh. Berhadapan. Nah, ada punya pena? Silakan ambil pena satu, letakkan di atas meja. Lalu penanya di atas meja, satu saja. Sudah? Sudah. Dengarkan instruksi dari Ibu. Ya, kalau Ibu bilang clap, ya. Sudah ada yang tahu? Kalau Ibu bilang clap, tepuk. Kalau Ibu bilang shake, itu di goyang. Apa? Shake itu di goyang. Kalau Ibu bilang pena, ambil penanya. Nah, oke. Kita uji coba terlebih dahulu. Nah, dengarkan instruksi dulu. Clap. Kurang kompak. Clap. Clap. Shake. Shake apa tadi? Goyang ya. Shake. Clap. Clap. Shake. Clap. Pena. Satu saja siapa ya? Bukan setengah-setengah. Ada nggak dapat? Yang dapat pena silakan duduk. Yang tidak dapat pena masih berdiri ya. Tapi tadi udah dicoba. Dicoba tadi. Sekarang lagi. Oke, silakan. Kita akan belajar informatika. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, saya mau tanya dulu, Ananda sudah pernah belajar informatika atau TIK di SMP atau di MTS? Sudah. Berarti sudah bisa mengoperasikan komputer? Belum. Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita belajar informatika. Di SMP sudah pernah belajar TIK. Nah, di saat Ananda belajar informatika atau TIK, komponen apa saja yang identifikasi penyusunan komputer. Nah, jadi dalam komputer itu ada apa saja? Nah, jadi komputer itu terdiri dari keyboard, kemudian mouse. Nah, keyboard itu gunanya untuk apa? Untuk mengetik. Kalau mouse untuk berkelompok ya. Nanti silahkan
Nah, jadi yang sudah selesai berapa kelompok? Satu. Udah berapa? 4. Gambarnya? Udah 7. Ya, berarti semuanya. Nah, yang lain? Silakan secepatnya diselesaikan. Nanti kita tampilkan di depan. Jadi bentuk dari komponen komputer itu sendiri, kemudian fungsinya apa? Nanti dijelaskan. Ini yang berangkat berapa orang? Semuanya. Kami dari kelompok 1 akan untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas, berbagai bentuk. Kedua, menulis. Fungsinya menyimpan atau sebagai pencadangan data. Ketiga, fungsinya sebagai Bilang sama aku. Paham. Sistem operasi fungsinya sebagai alat input dan jalur MOS dan CPU. Ya, itulah hasil kerja kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami. Fungsinya untuk menyajikan tulisan atau gambar ke media data seperti kertas, berbagai bentuk. Kedua, menulis. Fungsinya menyimpan atau sebagai pencadangan data. Ketiga, fungsinya sebagai Bilang sama aku. Paham. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan dulu. Nah, jadi tadi sudah kita bahas ya untuk komponen apa saja yang digunakan untuk menyusun komputer. Nah, tadi ada yang pertama ada keyboard. Nah, keyboard itu fungsinya untuk apa? Sebagai alat untuk menginput data berupa simbol, huruf, dan angka. Jadi keyboard itu adalah alat yang digunakan untuk menuliskan, baik berupa simbol, angka atau huruf, ya.
Salam keyboard yang ada di komputer. Nah, ini keyboard yang berada pada laptop. Kemudian yang kedua ada mouse. Nah, mouse itu seperti apa? Seperti tikus ya. Nah, dia digunakan untuk menggeser kursor ya, dan mengarahkan kursor. Nah, yang ketiga ada monitor. Monitor atau layar. Nah, yang fungsinya untuk apa? Menampilkan gambar atau objek yang telah diolah dalam proses komputasi dalam sistem operasi komputer. Ya, digunakan untuk menampilkan objek Atau gambar. atau gambar yang ada di komputer. Nah, seperti ini. Nah, ini monitor. Nah, ini monitornya saja. Nah, digunakan untuk menampilkan objek atau gambar. Nah, kemudian yang ketiga ada CPU. Nah, CPU itu adalah otak atau mesinnya. Nah, jadi untuk tombolnya itu berada pada CPU untuk mematikan dan menghidupkan. Kemudian yang ketiga ada flash.